channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2276-2280. Dalam waktu setengah jam, seluruh pangkalan minyak kosong, hanya menyisakan jenazah orang-orang yang tewas dalam pertempuran. Murik, Presiden Kamar Dagang Perminyakan, tiba 20 menit kemudian. Setelah dia tiba di tempat kejadian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan membuat salib di dadanya begitu dia masuk melalui gerbang. Tuhan, sungguh dosa. Atur seseorang untuk masuk dan segera mencari untuk melihat apakah ada yang selamat. Tuan Murik tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah mencari orang-orang yang selamat. Dia akan merasa lebih baik bahkan jika satu nyawa diselamatkan. Setelah lebih dari setengah jam mencari, Murik masih belum mendapatkan kabar baik. Tuan, kami telah mencari di seluruh tempat, tetapi kami tidak menemukan yang selamat. Mendengar hal itu, Murik sepertinya tidak terlalu terkejut. Dia sudah menebak hasilnya tetapi hanya berharap yang terbaik. Lupakan saja. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Tugas penting berikutnya adalah memblokir sepenuhnya tempat ini dan menemukan bukti serta jejak pelakunya. Ingat, jangan lewatkan area yang mencurigakan. Roger, Murik masih bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di sini. Dan dia tahu bahwa keruntuhan Saul bukanlah kabar baik. Begitu dia pingsan, banyak serigala lapar akan muncul di sekitarnya. Orang-orang itu telah mengamati ladang minyak Saul. Tetapi sampai sekarang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Jika Murik tidak menjaga tempat ini, Saul mungkin akan kehilangan segalanya saat dia bangun. Sebagai sahabat Saul, Murik sudah merasa sangat bersalah karena gagal melindunginya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk menebusnya. Sementara itu, Jasper di seberang juga langsung mendapat kabar. Dia segera meletakkan semua yang ada di tangannya dan bergegas ke rumah sakit. Dokter, saya ingin bertanya bagaimana keadaan pasien. Dokter sedang melakukan pemeriksaan rutin ketika mendengar pertanyaan Jasper. Pasien baru saja datang dari situasi berbahaya dan masih koma. Anda boleh pergi dan mengunjungi pasien, tetapi jangan ganggu dia. Setelah mengatakan itu, dokter meninggalkan bangsal, sehingga hanya Jasper dan yang lainnya yang tersisa. Memandangi Saul yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang di sekujur tubuhnya. Wajah Jasper memucat, dan Julian sekilas mengerti bahwa dia dengan paksa menahan amarahnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Saul akan menjadi seperti ini hanya setelah beberapa hari absen. Jefferson, kamu harus bertahan. Jika Anda tidak memberitahu saya siapa yang melakukan ini, bagaimana saya bisa membalaskan dendam Anda? Jasper sedang bergumam sendiri di depan tempat tidur Saul ketika tiba-tiba Julian berbicara. Jasper, lihat, Jarimer. Jefferson bergerak. Jasper segera menundukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dan benar saja, dia melihat Saul melengkungkan jarinya. Jefferson, kau baik-baik saja. Apa kau tahu siapa yang melakukan ini padamu? Jasper bertanya dengan cemas. Kemudian, Saul nyaris tidak membuka matanya dan berkata dengan susah payah. Aku sudah bertahan. Supaya aku bisa menunggumu. Namanya, apakah Bella? Setelah mengatakan ini, Saul memiringkan kepalanya dan pingsan lagi. Melihat hal tersebut, Jasper buru-buru mengutus seseorang untuk memanggil dokter. Untungnya, Saul selamat setelah upaya mereka. Apa yang baru saja kamu katakan kepada pasien? Anda harus memperhatikan di masa depan dan tidak memicu dia lagi. Setelah dokter menyelesaikan apa yang dia lakukan, dia berbicara dengan Jasper lagi. Jasper mengangguk serius. Dia tidak akan mengganggu Saul untuk saat ini karena dia sudah memiliki tujuan baru. Saul berhasil lolos dari maut, dan dia dengan jelas mendengar pihak lain menyebut nama Bella. Bella, ini benar-benar dia. Saya bertanya-tanya mengapa saya terus merasa seperti seseorang yang mengendalikan ini di belakang layar. Saya jelas telah menyingkirkan Woody, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengikuti. Jasper menggumamkan nama itu, dan Jasper juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jasper, apakah kamu tahu dalang di balik layar? Ya, kami tidak hanya mengenal satu sama lain secara pribadi, tetapi kami sangat akrab satu sama lain. Jasper mendengus pelan, dan dia masih mengingat dengan jelas adegan pertempuran melawan keluarga Rothschild selama Perang Perdagangan Internasional. Saya menyadari sebelumnya bahwa Bella berbeda dari semua orang di keluarganya. Dia tidak pernah bermain sesuai aturan jadi kita harus sangat berhati-hati saat melawan seseorang seperti dia.
Penilaian Jasper terhadap Bella jelas tidak berlebihan. Faktanya, dia tidak akan pernah terlalu menyanjung musuh-musuhnya. Ringkasannya terutama karena kesan yang ditinggalkan Bella pada Jasper terlalu dalam. Karena Bella adalah putri tertua dari keluarga Rothschild, dia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia bisa menentukan hidup, mati, dan nasib banyak orang hanya dengan satu gerakan. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang menyimpang dan secara alami memberontak. Bahkan Jasper tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang 100% untuk mengalahkannya. Jasper menghela nafas, tapi Julian terlihat sangat percaya diri. Tidak apa-apa, Jasper. Semakin banyak Anda mengatakan itu, semakin besar peluang yang saya rasa Anda miliki. Jasper tersenyum. Dia hebat dalam tampil di bawah tekanan. Semakin besar tekanannya, semakin besar pula motivasi Jasper. Kamu benar. Ada begitu banyak orang yang menungguku membawa kabar baik akhir-akhir ini. Aku tidak akan mundur dengan mudah. Bersiaplah. Balas dendam kita akan segera dimulai. Hal pertama yang Jasper pikirkan adalah keruntuhan Saul dan kepemilikan ladang minyaknya. Semua orang tahu bahwa itu adalah bisnis yang menguntungkan. Jika tidak ada yang menjaganya, tentu saja akan ada banyak orang yang memperhatikannya. Maka, Jasper segera mengatur agar orang-orang pergi ke ladang minyak. Segera, dia mendapat informasi dan mengetahui bahwa Murik telah menjaganya setelah kejadian itu. Ada senyum puas di wajah Jasper. Karena hal ini setidaknya menunjukkan bahwa Jasper masih memiliki sekutu yang berguna di sekitarnya. Dia tidak berjuang sendirian. Tuan, ini Jasper. Kapan kamu akan kembali? Saya ingin berbicara tentang kepemilikan ladang minyak di bawah Tuan Jefferson. Jasper langsung ke intinya. Dan Murik jelas tahu apa yang sedang terjadi. Kamu juga tahu tentang ini, bukan? Kau sangat baik. Saya bukan kandidat yang cocok karena saya Presiden Kamar Dagang Perminyakan. Dan saya tidak bisa menerimanya sebagai milik saya. Sekarang saya memikirkannya. Saya hanya bisa yakin jika saya menyerahkan ladang minyak kepada Anda. Pak Murik menghela nafas. Jika dia belum pernah bertemu Jasper sebelumnya, dia juga akan merasa bahwa Jasper adalah seseorang yang mencoba memanfaatkan kesempatan saat ini. Jasper berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar lagi. Kami akan menunggu sampai hari ini paling banyak. Ketika bala bantuan yang saya sebarkan tiba, saya akan kembali dan kemudian kita akan membicarakan masalah ini." "Tidak masalah. Aku akan menunggumu kembali." Setelah Murik selesai berbicara, dia menutup telepon. Sementara Jasper menunggu dengan sabar. Wajah Bella di seberang sangat suram. "Nona Bella, apakah Anda ingin kembali dan merebut tempat itu?" "Bukannya kita tidak bisa." Lamaran Yves dengan cepat ditolak oleh Bella. "Tidak. Saya akan melakukannya sejak lama jika sesederhana ini. Mengapa menunggu sampai sekarang?" Bella menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tidak mungkin ada kesalahan dalam keputusan selanjutnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Jasper dan Saul memiliki hubungan yang sangat baik. Seandainya Saul dan Jasper sebelumnya menandatangani perjanjian yang dirahasiakan, ladang minyak mungkin telah berhasil dialihkan ke nama Jasper sekarang setelah Saul runtuh. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Jika hasil akhir dari masalah ini memang seperti ini, maka Bella akan gagal. Entah itu Saul atau Jasper, mereka semua dari Summerland. Saya akan meminta keluarga Rothschild untuk mengambil tindakan. Saya akan meminta mereka untuk memberitahu organisasi perminyakan internasional dan segera mengeluarkan perintah. Selama hubungan di antara mereka benar-benar terputus, kita masih memiliki kesempatan. Bella segera memutar telepon saat dia memikirkan hal ini. Setengah jam kemudian, seseorang dari keluarga Rothschild memberi Bella beberapa lamaran yang layak. Mereka memberitahu Bella bahwa segala sesuatunya tidak sepolos yang dia kira. Organisasi Perminyakan Internasional adalah organisasi internasional yang terkenal di dunia. Dan mereka tidak dapat mengeluarkan perintah yang menargetkan satu negara atau wilayah. Jika tidak, itu akan langsung menimbulkan kegemparan internasional. Dan bahkan Bella tidak akan mampu menanggung akibat yang serius saat itu. Namun, hasil akhirnya tak mengecewakan Bella. Mereka menyarankan bahwa karena Bella mempermainkan Basra, dia lebih baik mempertahankannya. Begitu Bella mendengar ini, dia langsung mengerti. Kemudian, dia segera membuat dokumen palsu dan mengirimkannya ke Pak Murik. Saat ini, Murik masih dalam perjalanan pulang. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat bawahannya berdiri bingung di depan pintu. "Apa yang telah terjadi, Tuan?
Ada dokumen Global Express yang ditujukan kepada Anda. Mendengar hal tersebut, Murik segera membawa dokumen tersebut ke kantor dan membukanya. Sekilas Murik mengerti arti umum dari isinya. Organisasi Perminyakan Internasional mempertahankan kepentingan pedagang minyak lokal di Basra. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa mulai sekarang setiap pengusaha Sommerland hanya boleh memiliki satu ladang minyak. Organisasi Perminyakan Internasional akan segera membatalkan semua otorisasi bagi siapa saja yang berani tidak mematuhi ini. Setelah membacanya, Murik merosot di kursi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah pesanan ini terlalu kebetulan? Murik tidak tahu bagaimana cara memberitahu Jasper tentang ini. Kebetulan Jasper tiba di kamar dagang perminyakan 20 menit kemudian. Murik, ku dengar kamu sudah kembali. Jadi kenapa kamu tidak segera meneleponku? Murik baru sadar ketika Jasper melihatnya. Jasper, kamu datang tepat waktu. Aku punya kabar buruk untukmu. Kabar buruk apa? Mungkinkah Tuan Jefferson? Jefferson baik-baik saja. Tapi dia mungkin kehilangan ladang minyaknya. Lihat ini. Murik segera menyerahkan dokumen yang baru diterimanya kepada Jasper. Setelah Jasper selesai membaca, matanya menjadi dingin. Perintah omong kosong macam apa ini? Ini jelas menargetkan pengusaha Sommerland di Basra. Murik hanya bisa menghela nafas tak berdaya saat melihat reaksi Jasper. Sepertinya masalah ini hanya meresahkan mereka yang terpaksa menderita karenanya. Aku merasakan hal yang sama sepertimu. Tapi aku harus mematuhi perintah. Jasper sama sekali tidak merasa aneh ketika mendengar jawaban Pak Murik. Lagi pula, meskipun Murik adalah orang yang baik, kesetiaannya yang bodoh telah mengakar kuat di tulangnya. Apakah itu Jasper atau yang lainnya? Kepalsuan dari apa yang disebut dokumen ini bisa dilihat sekilas. Jasper juga tidak ingin berdebat dengan Murik tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa di hati Murik, semua perintah yang dikeluarkan oleh atasan pasti benar. Jadi, Jasper sedang memikirkan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Setelah memikirkannya, Jasper akhirnya memikirkan poin paling kritis. Karena perintah telah dikeluarkan dari atas yang mengatakan bahwa setiap pengusaha Sommerland hanya dapat memiliki satu ladang minyak di sini. Saya hanya akan mengatur agar lebih banyak orang datang. Mendengar apa yang dikatakan Jasper, Murik pun merasa bahwa ini adalah solusi yang sangat baik. Itu masuk akal. Bagaimanapun, Tuan Jefferson adalah teman baik saya. Dan saya tidak ingin menyerahkan ladang minyak atas namanya. Dia tidak akan bisa mengaturnya untuk saat ini. Jadi alangkah baiknya jika orang lain bisa mengambil alih. Apakah Anda memiliki kandidat yang cocok? Saat Murik menanyakan itu, Jasper langsung menjawab. Tentu saja ada. Nama orang ini adalah Rowan Jefferson. Dia adalah keponakan Saul dan kerabat langsung. Dari semua sudut, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk mengambil alih. Saya kira Anda tidak ingin melihat ladang minyak Tuan Jefferson ditempati oleh orang lain juga. Bukan, Tuan Murik. Kata-kata itu langsung masuk ke hati Murik, dan dia mengangguk dengan cepat. Kamu benar. Aku tidak akan tahan. Hubungi pria bernama Rowan ini segera. Dan berikan saya salinan informasi detailnya pada saat yang sama. Saya perlu mengirimkan informasinya ke markas sesegera mungkin. Dan saya akan meminta mereka untuk menyetujuinya sesegera mungkin. Setelah Murik selesai berbicara, Jasper pun mulai berakting. Dia memberikan salinan informasi Rowan kepada Murik di tempat dan menghubungi Rowan saat dia melakukannya. Hei, Jasper, sudah lama sekali kau tidak meneleponku. Apakah Anda menelepon untuk memberitahu saya kabar baik? Jasper tidak tahan mendengar betapa bersemangatnya suara Rowan di telepon. Pada akhirnya, Jasper tetap memberitahunya. Aku tidak mengecewakanmu. Dan aku telah membangun pijakan yang kokoh di Basra. Cory, tapi aku meneleponmu hari ini untuk menyampaikan kabar buruk. Kabar buruk apa? Sesuatu yang buruk terjadi pada pamanmu. Begitu Jasper mengatakan itu, Rowan terkejut. Apa? Apakah sesuatu terjadi pada paman saya? Jasper, apa kamu bercanda denganku? Apakah saya pernah bercanda tentang sesuatu yang begitu serius? Mendengar ini, Rowan pun tersadar. Namun, dia masih tidak dapat mempercayainya karena Rowan tahu bahwa pamannya Saul telah bekerja keras di Basra selama bertahun-tahun. Jadi masuk akal jika dia tidak akan mengalami kecelakaan secara sembarangan. Jasper, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Jasper juga bisa merasakan Rowan sedikit tenang. Baru saat itulah Jasper menceritakan detail kejadian tersebut. Setelah mendengarkan Jasper, Rowan juga menyadari gawatnya situasi. Jangan khawatir.
Tuan Jefferson tidak dalam bahaya sekarang. Dia tidak bisa mengelola ladang minyak sekarang. Dan saya menjadi sasaran. Jadi itulah mengapa saya menghubungi Anda. Saya harap Anda bisa bersiap. Kemungkinan besar Anda harus mewarisi ladang minyak paman Anda. Jasper menyampaikan kabar tersebut kepada Rowan dan Rowan merasa sangat terkejut. Bukannya aku tidak mau. Saya juga sangat cemas ketika sesuatu terjadi pada paman saya. Tapi Jasper, kau tahu persis kemampuanku. Jika Anda meminta saya untuk pergi ke sana secara tiba-tiba dan mempercayakan saya dengan tanggung jawab yang begitu berat, saya khawatir saya tidak dapat melakukannya. Rowan adalah orang yang jujur. Jadi dia langsung mengaku pada Jasper. Setelah mendengar ini, Jasper menghiburnya. Aku mengerti maksudmu. Tapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah merebut kuota ladang minyak pamanmu. Aku akan mengurus sisanya setelah ini selesai. Rowan tidak bisa terus menolak setelah Jasper mengatakan itu. Oke, saya setuju. Beritahu saya setelah Anda siap sehingga saya dapat pergi kapan saja. Rowan tidak berani membuang waktu dan segera menyiapkan paspor dan dokumen penting lainnya. Jasper juga menunggu pembaruan dari Murik. Meski keduanya memiliki lebih banyak persiapan, mereka jelas masih kehilangan sesuatu. Pasalnya, Bella akan mengulas semua berita terkait Murik. Bella langsung merespon setelah mengetahui laporan yang disampaikan oleh Murik. Keponakan mengambil alih sekarang karena paman tidak bisa melakukannya lagi. Ya. Sayang sekali. Jasper, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan mudah. Segera berita itu datang. Tetapi Murik merasa seperti disambar petir. Lamarannya diberhentikan dari kantor pusat dan tidak pernah disahkan. Parahnya, markas besar mengeluarkan perintah lain khusus kali ini. Batas waktu untuk menangani masalah ini adalah dalam 3 hari. Ketika saatnya tiba, ladang minyak Saul tidak lagi dimiliki dan akan dilelang oleh Kamar Dagang Perminyakan. Murik sedikit kewalahan dan dia segera memberitahu Jasper tentang berita itu. Setelah Jasper mendengar berita itu, dia segera bergegas ke Kamar Dagang Perminyakan. Bella benar-benar tidak berhenti. Bella, siapa dia? Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Murik sedikit bingung ketika mendengar nama Bella. Saat melihat wajah bingung Murik, Jasper menceritakan semuanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Apa yang disebut pesanan omong kosong yang selalu Anda percayai semuanya palsu? Bella telah bermain trik di belakang layar selama ini. Fakta-fakta ini memberikan pukulan telak di hati Murik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ini benar, maka dia juga akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Saul. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kami dapat menemukan orang yang memenuhi syarat dalam 3 hari? Jasper mengerti apa yang dikatakan Murik. Ladang minyak ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil alih oleh orang biasa. Pihak lain setidaknya harus memiliki kualifikasi. Dan Jasper tidak dapat menemukan orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak, jika Bella tahu, dia akan tetap menjadi sasaran. Jangan panik. Saya akan segera mengambil beritanya kembali. Biarkan aku mencari cara. Jasper berbalik dan meninggalkan Kamar Dagang Perminyakan. Dia menghubungi beberapa teman di Summerland. Dia tahu bahwa akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Waktu berlalu dengan cepat dan hari ketiga tiba dalam sekejap mata. Jasper pun akhirnya menerima telepon. Namun ia dikejutkan dengan identitas penelepon. Suara wanita yang menyenangkan berkata di sisi lain telepon. Jasper, ku dengar ada ladang minyak di sana yang belum diambil alih oleh siapapun. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.